warahmatullahi wabarakatuh. Materi pembelajaran siswa, mata pelajaran Chassis, kelas 11 Teknik Kendaraan Ringan, disusun oleh Mulyadi, guru SMK Negeri 1 Gunung Buruh, Kabupaten Sukabumi. Pada pertemuan kali ini, kita membahas materi tentang ban dan cara membongkar dan memasangnya. Sebelum kita membahas tentang cara membongkar dan memasang ban, kita lebih dahulu mengerti tentang fungsi ban. Fungsi utama dari ban dibedakan menjadi 4 poin. Yang pertama, fungsi kemampuan yaitu menerima beban. Kemudian fungsi kemampuan terhadap dorong atau menggerakkan kendaraan dan fungsi terhadap pengeriman. Yang ketiga adalah fungsi pada waktu berjalan lurus dan waktu berbelok untuk stabilan ini. Ya, kalau bannya bagus berarti akan menimbulkan kemudahan atau kenyamanan pada waktu berbelok. Yang terakhir adalah kenyamanan pengemudi atau pengendara di sini. Jadi ban ini sangat berpengaruh terhadap kenyamanan bagi pengendara. Ini 4 fungsi utama. Yang berikutnya kita bahas tentang struktur ban itu sendiri. Ya, ini lapisan paling luar, ini pelek. Nah, strukturnya apa? Yaitu rubber layer, itu lapisan yang paling karet yang paling luar. Itu thread, kemudian solder dan sidewall. Kemudian lapisan dalamnya ada karkas, kemudian ada breaker, ya, kemudian ada pitch dan seterusnya. Ini adalah konstruksi dari ban kendaraan bermotor khususnya mobil. Kemudian berikutnya yaitu jenis-jenis ban berdasarkan penyusunan benang atau plekor, yaitu dibedakan yang satu jenis ban bias, plekornya di sini adalah bentuknya cross, kemudian yang kedua adalah jenis ban radial, plekornya di sini adalah bentuknya lace. Kemudian jenis ban yang berikutnya berdasarkan klasifikasi cara menyimpan udara. Ada yang menggunakan ban dalam di sini, yaitu jenis ban dalam. Kemudian ada yang tidak menggunakan ban dalam, yaitu jenis ban tubeless. Kemudian berikutnya yaitu mengenai identifikasi ban atau kode-kode ban. Ini ban dilihat dari penampang. Ada kode ban bias, ada kode ban radial. In 6.00S12-4PR, maksudnya gimana? Maksudnya di sini adalah lebar dari ban itu adalah 6 inci. S di sini ada simbol kecepatan maksimal yang diperbolehkan untuk jenis ban itu sendiri. Kemudian 12 ini adalah diameter velg atau rem. Kemudian ini adalah 4PR, artinya 4 play atau dari play rating atau dari lapisan. Kemudian untuk jenis ban radial, ini menggunakan kode 195-60R 1485H. 195 adalah di sini adalah lebar dari ban, kemudian garis miring 60 di sini adalah aspek rasio, perbandingan tinggi dibanding lebar, satuannya persentase. Kemudian R di sini adalah jenis ban radial, 14 ini adalah diameter pelek, 85 ini adalah
kapasitas kemampuan menerima beban atau load index. Kemudian H di sini adalah kecepatan. Kemudian berikutnya, kalau kita melihat kode dari ban bias dan ban radial, ini kode berdasarkan ISO 195-70 R1486H. 195 di sini adalah dari lebar ban itu sendiri, 70 aspek rasio, R di sini adalah jenis ban radial, 14 diameter velg, 86 di sini adalah kapasitas beban atau load index, H di sini adalah kecepatan maksimal, kode kecepatan maksimal dari ban itu sendiri. Kemudian jenis-jenis keausan, ada keausan bagian dua sisi, keausan tengah, keausan samping kiri, samping kanan, dan keausan yang lainnya. Ini keausan lainnya. Kemudian kerusakan ban disebabkan oleh salah satunya benda tajam, baik batu, kaca, dan sebagainya. Yang kedua, yaitu kerusakan karena tekanan angin yang tidak sesuai. Ya, ini ada yang aus bagian tengah, sisi samping, dan sebagainya. Kerusakan berikutnya, yang ketiga, kerusakan karena pengeriman, karena gesekan mendadak. Ini adalah kerusakan jenis yang akselerasi yang kasar. Kemudian kerusakan karena pengemudi agresif, akhirnya akhirnya bentuknya berserat-serat. Kemudian kerusakan karena beban yang berlebih atau overload. Berikutnya kerusakan karena paku, kemudian kerusakan karena two in maupun two outs. Berikutnya ke-8, kerusakan karena waktu parkir yang lama. Ya, ini bisa merusakkan karena satu sisi yang tertahan beban itu. Kemudian lindas lubang, ini juga menyebabkan kerusakan. Pemasangan ban yang tidak sempurna. Kemudian jenis pelek juga mengaruhi. Terakhir yaitu suspensi yang tidak optimal. Ini kerusakan-kerusakan yang berdampak ke ban. Berikutnya, bagaimana cara mengganti ban? Yaitu bagaimana cara mengganti roda dan ban pada mobil. Langkah-langkah mengganti roda dan ban pada mobil. Yang pertama, posisikan mobil di lokasi yang aman. Maksudnya bagaimana? Yaitu tempat yang tidak miring, tempatnya datar, kemudian ganjel roda yang lain. Apabila di jalan, yaitu di sisi bahu jalan, kemudian diberi tanda hati-hati. Kemudian berikutnya, siapkan peralatan untuk mengganti ban atau roda. Peralatannya apa? Yang pertama, kunci roda. Yang kedua, dongkrak. Jika ada, ditambah jack stand. Kemudian berikutnya, langkah berikutnya yaitu kendorkan baut roda. Sebelum didongkraknya ini ya, kendorkan baut roda. Setelah dikendorkan baut roda, pasang dongkrak. Kemudian angkat mobil atau didongkrak mobil. Kemudian pasang jack stand. Setelah terpasang semuanya, baru lepas roda. Setelah roda terlepas, baru ganti ban cadangan atau ban yang baru. Ganti ban cadangan, tapi pastikan dulu apakah ban itu layak atau tidak. Setelah posisi ban cadangan diletakkan kembali ke ban yang tadi sudah dilepas, pasang baut-baut rodanya. Setelah terpasang baut roda, jack stand dan dongkrak dilepas. Turunin, dongkrak dilepas, baru sudah selesai. Kemudian kencangkan baut
roda dengan kunci roda sesuai dengan spesifikasi pengencangan baut roda. Setelah pengencangan baut roda selesai, baru kembalikan peralatan ke tempat peralatan, dan apabila mau memperbaiki ban yang rusak bisa ditambal atau bisa diganti dengan ban yang baru. Mungkin itu saja, terima kasih mengenai materi ban dan cara bongkar dan masang ban. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.